Halo sob, selamat datang kembali di channel Pedia Film. Sebelum kita ke alur ceritanya, ada kabar gembira nih buat kalian sob. Kabar gembiranya adalah kami akan memberikan giveaway kecil-kecilan berupa pulsa sebesar 50.000 untuk 2 pemenang. Alasan kami membuat giveaway ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih buat sobat Pedia Film yang sudah mendukung channel YouTube ini. Nah, buat yang pengen ikutan, caranya gampang banget. Yang pertama, kalian wajib subscribe channel YouTube Pedia Film. Link ada di deskripsi. Yang kedua, sobat wajib share video ini ke jejaring sosial sobat dengan hashtag giveaway Pedia Film. Bisa di Facebook dan Instagram. Syukur-syukur bisa semuanya. Wajib. Dan yang terakhir, sobat harus komentar di video ini dengan menyertakan link sosial media sobat yang sudah share video ini biar kita tahu bahwa sobat sudah ikutan giveaway Pedia Film. Cukup 1 kali saja, wajib ya sob. Nah, untuk mengetahui siapa pemenang dari giveaway Pedia Film kali ini, nantinya kami akan menggunakan aplikasi random number generator dengan menghitung jumlah komentar yang ada di video ini. Dan perlu diperhatikan, untuk sobat yang komentar tanpa menyertakan syarat di atas, maaf, kami hapus. Untuk giveaway ini, kami memberikan jangka waktu selama 2 minggu, yang dimulai dari tanggal 22 Januari hingga 4 Februari 2021. Untuk memberitahukan pemenangnya, nanti kami akan mengunggah video pada tanggal 5 Februari 2021. Untuk lebih jelasnya, cek syarat giveaway di description box shop. Oke, lanjut ke alur ceritanya. Halo sob, selamat datang kembali di channel Pedia Film. Kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Panfilov 28 Men. Panfilov adalah sebuah film perang tahun 2016 yang berdasarkan pada kisah nyata tentang sekelompok prajurit 28 pengawal Panfilov yang mencegat dan menghancurkan tank-tank Jerman yang mengarah ke Moskow sebelum semuanya dipinggirkan bersamaan pada medan tempur. Film tersebut berlatar belakang di front timur Perang Dunia Kedua. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Langsung aja sob, kita ke alur ceritanya. Film dimulai pada tanggal 14 November 1941. Terlihat sekelompok tentara Uni Soviet sedang berunding untuk mempersiapkan sebuah pertempuran melawan para tank milik Nazi Jerman. Dalam perundingan tersebut, seorang letnan memperlihatkan gambar detail sebuah tank milik Nazi Jerman. Ia menjelaskan ke lainnya bahwa tank tersebut mampu menyeberangi danau dan memiliki berat 60 ton. Ia juga menjelaskan seluruh bagian tank secara detail kepada yang lainnya, mulai dari kelebihan tank tersebut hingga kekurangannya. Tidak lama, Letnan Joe mengambil bom Molotov yang akan digunakan untuk melawan tank-tank Nazi milik Jerman. Selain itu, Letnan Joe juga memerintahkan salah satu anggotanya yang bernama Moskalenko untuk mencari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tank tiruan yang akan mereka gunakan sebagai latihan. Singkatnya, Moskalenko pun mendapatkan bahan-bahan tersebut dan mereka semua gotong royong untuk mulai membuat tank tiruan dari kayu. Setelah hampir seharian, akhirnya tank tiruan pun jadi dan mereka langsung menggunakannya untuk latihan. Dalam latihan tersebut, Letnan Joe menjelaskan bahwa mereka harus tepat melemparkan bom ke tank Nazi dan tidak boleh telat sedikit pun. Karena jika telat, bisa saja bom tersebut meledakkan mereka sendiri. Ia juga mengatakan bahwa mereka harus memanfaatkan bom Molotov dengan baik. Di sisi lain, para petinggi sedang mengadakan rapat untuk menyiapkan strategi untuk mereka gunakan. Kapten Kombat memimpin rapat tersebut. Ia menjelaskan kepada yang lainnya bahwa mereka akan menghadapi 4 divisi tank dan 3 infanteri. Ia juga menjelaskan mengenai rute yang kemungkinan akan dilewati para tentara Jerman menuju kota Moskow. Ia kemudian mengatakan bahwa misi mereka adalah mencegah dan menghentikan musuh agar tidak melewati jalan Polovolanskoye yang jaraknya dari Moskow kurang lebih hanya sekitar 10 km saja.
Oleh karena itu, mereka harus berjuang dalam kondisi apapun untuk mempertahankan daerah tersebut agar tidak dilewati para tentara Jerman. Mereka semua kemudian bergegas mempersiapkan segala kebutuhan dan peralatan yang akan digunakan. Sebelum berangkat ke lokasi, mereka semua dikumpulkan. Kapten Combat kemudian memberikan pidato motivasi kepada pasukannya. Kapten Combat membagi timnya menjadi dua, di mana divisi senapan ke-316 akan ditempatkan di sisi kanan depan dan 50 orang divisi Alvaleri akan ditempatkan di sisi kiri belakang. Mereka pun bergegas berangkat menuju lokasi, dan singkat cerita mereka sampai di Polowandskoe. Tanpa beristirahat mereka langsung membuat parit-parit. Mereka semua bekerja sampai pagi hari karena memang mereka harus menyelesaikan sebelum para tentara-tentara Jerman datang. Dan akhirnya setelah lembur semalaman, parit-parit pun siap digunakan dan semua senjata telah disiapkan di posisinya masing-masing. Malam harinya, komisaris politik bernama Kloskop mengabarkan markas pusat bahwa mereka belum melihat musuh sama sekali dan masih aman-aman saja sejauh ini. Markas pusat pun meminta mereka untuk tetap berhati-hati. Mereka juga diberitahu bahwa markas pusat akan mengirimkan komando dan artileri untuk membantu mereka. Tepat jam 5 pagi, para tentara Jerman terlihat telah melakukan persiapan untuk menyerang para tentara Uni Soviet yang berada di Polowandskoe. Mereka ternyata tahu bahwa ada pasukan Uni Soviet yang sudah bersiap di sana. Mereka menyiapkan beberapa artileri yang akan ditembakkan ke para tentara Uni Soviet. Setelah koordinat siap, artileri pun langsung ditembakkan. Para tentara Uni Soviet hanya bisa berlindung di parit-parit yang telah mereka buat. Dirasa serangan artileri sudah bisa menghancurkan para tentara Uni Soviet, tentara Jerman pun beserta tanknya bergerak maju. Tentara Uni Soviet yang mengetahui hal itu langsung bergegas bersiap di posisinya masing-masing. Setelah mendapat koordinat musuh, artileri Uni Soviet langsung menyerang tentara Jerman. Karena merasa terpojok, tentara Jerman meminta bantuan angkatan udara. Tidak lama, angkatan udara datang dan membantu mereka. Mereka kemudian akan menyerang artileri Uni Soviet. Komandan artileri Uni Soviet kemudian menghubungi Kapten Combat yang berada di markas pusat. Komandan mengatakan bahwa mereka tidak bisa membantu lagi karena ada pesawat Jerman yang akan menyerang mereka. Para tentara Jerman dan tanknya pun akhirnya terlihat dan seketika para tentara Uni Soviet langsung menyerang para tentara Jerman beserta tanknya. Hingga akhirnya tank-tank Nazi Jerman banyak yang dilumpuhkan. Para tentara Nazi dan tank yang tersisa memilih untuk mundur, untuk mengatur ulang strategi dan mengerahkan lebih banyak lagi pasukan. Pasukan Uni Soviet akhirnya berhasil memukul mundur tentara Jerman beserta tank-tanknya untuk sementara waktu. Komisaris Kloskop kemudian melaporkan ke Kapten Combat yang berada di markas pusat bahwa mereka berhasil memukul mundur para tentara Jerman beserta tank-tanknya. Kapten Combat memerintahkan mereka untuk tetap bersiap karena pasti akan ada serangan kedua yang lebih besar dan dahsyat lagi. Benar saja, tidak selang lama tentara Jerman kembali bersiap. Artileri yang semula hanya beberapa saja, kini jumlahnya ditambah. Tembakan artileri pun diluncurkan. Такая, что никакого геройства, все. Это как? Зубного был! Была прогулка, а это... Kini serangan artileri yang diluncurkan lebih tepat sasaran. Para tentara Uni Soviet banyak yang terluka bahkan tewas akibat serangan artileri yang bertubi-tubi. Mereka pun mulai mengevakuasi para tentara yang tewas maupun yang terluka.
Di sisi lain, tentara Jerman beserta tanknya mulai bergerak menuju Polowanskoe dengan jumlah pasukan dan tank yang lebih banyak lagi. Kita kembali lagi ke tentara Uni Soviet. Komisaris Kloskov terlihat sedang melapor ke markas pusat. Ia mengatakan bahwa baru saja dibombardir tembakan artileri dan banyak memakan korban. Kini hanya tersisa 28 tentara Uni Soviet saja yang selamat, serta hanya menyisakan 1 artileri, 2 senapan anti-tank, 1 MG, 1 senapan mesin, dan senapan biasa. Ia juga mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan. Namun Kapten Kombat menjawab bahwa markas pusat tidak bisa mengerahkan bantuan. Ia pun diperintahkan untuk tetap berjuang meski hanya dengan pasukan sedikit dan senjata yang minim. Komisaris Kloskov dan para pasukannya langsung menyiapkan semua senjata termasuk bom Molotov yang di awal-awal film tadi. Kini mereka akan berjuang mati-matian untuk menghadapi serbuan para tentara Jerman beserta tanknya yang sudah jelas jumlahnya lebih banyak dari mereka. Sebelum bertempur, salah satu tentara yang bernama Dani terlihat sedang berdoa. Ia meminta kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan dan perlindungan. Singkatnya, para tentara Jerman beserta tanknya sudah mulai mendekati ke lokasi mereka. Pertempuran dibuka dengan tembakan senapan anti-tank dari Uni Soviet dan tidak lama dibalas oleh tank tentara Jerman. Dan akhirnya terjadilah pertempuran di antara mereka. Meski hanya menggunakan senjata seadanya, para tentara Uni Soviet sejauh ini berhasil memberikan perlawanan yang luar biasa. Mereka berhasil menghancurkan banyak tank para tentara Jerman. Namun banyaknya tank dan tentara Jerman membuat mereka kehabisan amunisi. Para tentara Jerman serta tank mulai bergerak mendekati parit-parit tersebut. Dengan sisa-sisa amunisi yang ada, para tentara Uni Soviet tetap berusaha untuk melawan. Hingga akhirnya mereka pun benar-benar kehabisan amunisi dan banyak dari mereka yang sudah tewas. Kini mereka yang tersisa hanya bisa bersembunyi di parit-parit saja dan tinggal menunggu ajal mereka. Mereka menggunakan apa saja yang ada di sekitar untuk dijadikan senjata. Para tentara Jerman pun semakin dekat dengan mereka. Namun tiba-tiba Dani dengan senjata mesinnya berhasil menghabisi seluruh tentara yang mendekati parit tersebut. Pemimpin tank Jerman yang melihat itu dari kejauhan pun mengurungkan niatnya untuk maju. Ia bersama tanknya memilih untuk mundur. Ia menganggap di lokasi tersebut masih banyak tentara Uni Soviet yang bersiap menghadang mereka. Akhirnya, para tentara Uni Soviet pun berhasil memukul mundur para tentara Jerman beserta tanknya. Meskipun mereka hanya berjumlah 28 tentara saja, Dani, Moskalenko, Komisaris Kloskov, dan 3 tentara lainnya berhasil selamat dari pertempuran tersebut. Dan film pun selesai.